Sekarang kita akan melakukan uji instrumen berupa uji validitas menggunakan Excel. Untuk menentukan apakah instrumen itu valid atau tidak valid, maka kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumennya valid. Dan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka instrumennya tidak valid. R hitung didapatkan dari rumus yang ini, dan R tabel didapatkan dari tabel R dua arah dengan derajat kebebasan N kurangi 2. Saya memiliki rekap data seperti berikut ini. Data ini dibuat menggunakan skala Likert dengan bobot sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, dan sangat setuju 5. Direkap seperti berikut ini, dan ini akan kita hitung validitasnya. Di sini kita memiliki 4 instrumen yang akan diuji validitas dengan jumlah responden 10, sehingga kita memiliki nilai N adalah 10. Dan untuk R tabel, derajat kebebasannya berarti 10 kurangi 2 sama dengan 8. Kita lihat terlebih dahulu R tabelnya. Untuk penelitian ini digunakan taraf signifikansinya adalah 0,05. Taraf signifikansi ditentukan oleh peneliti sendiri. Untuk data yang barusan, saya memiliki derajat kebebasannya 8 dan menggunakan uji dua arah dengan taraf signifikansi 0,05, sehingga kita dapatkan R tabelnya adalah 0,6319. Kita catat terlebih dahulu 0,6319. R tabel ini akan kita bandingkan dengan R hitung. Langkah berikutnya kita akan membuat R hitungnya. Di sini untuk menggunakan rumus kita butuh data N, kita sudah dapatkan 10. Terus di sini ada XY. Nah, X ini adalah bobot pada instrumen, sehingga sigma X di sini kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan bobot pada setiap instrumen, dan Y adalah jumlah semua instrumen pada setiap responden. Ini bagian Y-nya. Kita hitung terlebih dahulu ini sigma X. Sigma X untuk yang instrumen yang pertama kita kerjakan. Simpan kursornya pada sel yang akan dihitung, ketikkan sama dengan sum. Perintah sum dilakukan untuk menjumlahkan. Sum dari bagian sini sel C5 sampai C14, kurung tutup, enter. Lakukan hal yang sama untuk skor item kedua, ketiga, dan keempat. Dalam hal ini karena rumusnya sama untuk soal yang kedua, ketiga, dan keempat, maka kita bisa mengcopy dengan cara simpan kursor di bagian kanan bawah sel sampai warnanya hitam, kemudian kita tarik ke sebelah kanan, drag seperti ini, maka kita mendapatkan sigma X1, sigma X2, sigma X3, dan sigma X4. Untuk nilai Y-nya kita dapatkan dari penjumlahan ini 5 tambah 4 tambah 3 tambah 5. Lakukan hal yang sama sampai responden ke 10. Ini kita kerjakan sama dengan sum, kurung buka, blok sel yang akan dihitung sampai sini, kurung tutup, enter. Maka kita copy ke bawah karena caranya sama dan rumusnya sama. Untuk rumus ini kita butuh data sigma Y, maka kita jumlahkan ke bawah sama dengan sum, kurung buka,
blok selnya, kurung tutup, enter. Berikutnya kita akan mencari sigma XY. Sigma XY didapatkan dari 5 dikali 17, yang ini 5 dikali 18, 4 dikali 16, dan seterusnya. Maka kita gunakan tabel untuk membantu. Kita buatkan saja di sebelah kanan. Kita bisa kerjakan di sini 5 dikali 17 sama dengan klik selnya 5 dikali 17 seperti berikut ini. Ke bawah caranya sama, maka kita bisa copy, simpan kursor di kanan bawah sampai warnanya hitam, tarik ke bawah. Ini kita butuh sigmanya, maka dijumlahkan sama dengan sum kurung buka, tarik ke bawah, kurung tutup, enter. Ini nilainya. Apa yang terjadi kalau sekarang kita copy ke sebelah kanan? Apakah bisa? Ternyata kalau kita copy ke sebelah kanan, nilainya akan salah. Kenapa salah? Karena kalau kita melakukan pengkopian di Excel, maka selnya akan selalu bergeser. Ketika selnya kita geser ke sebelah kanan, maka selnya akan berpindah-pindah. Ini asalnya G5 menjadi H5, menjadi I5, menjadi J5. Sedangkan untuk perkalian ini kita inginkan 5 dikali 17, kemudian yang sel berikutnya 4 dikali 17, 3 dikali 17, 5 dikali 17. Jadi si sel yang G5 ini ingin tetap di tempat, ingin tidak berubah. Supaya sel G5 ini ketika kita copy dia tidak bergeser atau tidak berubah, maka sel G5 ini harus kita absolutkan atau kita kunci. Caranya yaitu dengan memberikan tanda dolar pada bagian G seperti ini. G5 seperti ini, tekan enter. Kita hapus terlebih dahulu yang sebelumnya. Sekarang kita copy sel ini ke sebelah kanan seperti ini. Sekarang perhatikan pada sel-selnya, C5 kali G5, yang ini D5 kali G5, yang ini E5 kali G5, dia tetap ya. Kemudian Anda koreksi rumus-rumus yang di bawahnya dari rumus yang sudah benar. Rumus yang sudah benar di atas kita koreksi lagi ke bagian bawah. Kemudian setelah betul rumusnya, maka kita bisa kopikan ke sebelah kanan. Untuk yang bagian sigma X-nya kita bisa kopikan ke sebelah kanan juga seperti ini, karena caranya dan rumusnya sama. Baik, sigma X sudah kita dapatkan. Langkah berikutnya kita akan menentukan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat ini berbeda dengan sigma X yang dikuadratkan. Kalau sigma X yang dikuadratkan berarti kalau ini 42 ya, 42 kuadrat. Nah, ini sigma X kuadrat kita belum memiliki untuk instrumen 1 dan juga untuk instrumen 2, 3, dan 4. Untuk mendapatkan sigma X kuadrat kita harus membuat tabel lagi untuk mempermudah perhitungan. Di sini kita buat X kuadrat berarti 5 kuadrat. Tuliskan sama dengan sel ini pangkat 2, pakai tanda topi, enter. Ke bawah caranya sama, maka kita bisa kopikan ke bawah, dan ke sebelah kanan caranya sama dan tidak ada yang dikunci selnya, maka kita bisa langsung copy ke sebelah kanan. Berikutnya kita butuh jumlah atau sigma, buatkan sama dengan sum kurung buka dari sini ke sebelah sini, kurung tutup, enter. Karena ke kanan caranya sama, maka kita bisa copy seperti ini. Sigma X kuadrat sudah didapatkan, sigma X ini sudah dapat. Sekarang sigma Y kuadrat ini belum dapat ya, sigma Y kuadrat
ini kita buat dulu tabel pembantunya. Kita buatkan Y kuadrat 17 kuadrat 17 pangkat 2, enter. Kita bisa copy ke bawah karena caranya sama. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum dalam kurung blok kurung tutup, enter. Ini sudah dapat sigma Y kuadratnya. Sekarang kita akan melakukan perhitungan untuk rumus berikut ini. Untuk mempermudah, saya membagi dua bagian, bagian atas dengan bagian bawah, supaya nanti lebih mudah untuk pengeditan. Baik, sekarang kita akan menghitung dahulu untuk soal yang pertama. Untuk bagian atas sama dengan N. N-nya tadi kita sudah dapatkan 10 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY untuk instrumen yang pertama ini pada sel K15 dikurangi dengan sigma X dikurangi dengan sigma X yang ini 42 dikali dengan sigma Y dikali dengan sigma Y yang ini. Kita tekan enter. Ini kita sudah dapatkan bagian atasnya. Ketika kita copy ke sebelah kanan untuk instrumen 234, di sini ada terjadi kesalahan. Kenapa terjadi kesalahan? Ingat, ketika kita melakukan pengkopian maka selnya selalu bergeser. Perhatikan di sini pada nilai Y ini, nilai Y sigma Y berarti nilai 166 ini harusnya selalu tetap di G15. Sedangkan ketika kita copy asalnya G15, dia akan bergeser ke H15, ke I15 dan ke J15. Sehingga nilai G15 ini harus kita absolutkan atau harus kita kunci supaya bisa di copy. Kita bisa menguncinya atau mengabsolutkan dengan memberikan tanda dolar di depan kolom G seperti ini. Kemudian tekan enter, klik kembali selnya, dan sekarang kita copy ke sebelah kanan. Cek kembali pada setiap sel, ini G15, ini tetap di G15, ini tetap di G15. Sedangkan yang lain seperti sigma X bergeser, sigma XY juga bergeser. Yang bagian atas sudah kita lakukan, sekarang kita akan lakukan perhitungan pada bagian bawah. Akar kuadrat ini kita bisa dapatkan dengan rumus square root. Square root ya. Square root itu artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Rumusnya sama dengan SQRT kurung buka. Di sini di dalam akar ada dua perkalian, bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Sebaiknya kita persiapkan tempatnya terlebih dahulu. Bagian sebelah kiri dikalikan dengan bagian sebelah kanan. Kemudian masukkan sebelah kiri, N-nya kita sudah tahu N-nya ada 10, masukkan 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yang ini dikurangi dengan sigma X yang ini pangkat 2. Pangkat 2 dikalikan dengan N. N-nya 10 dikali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat yang ini dikurangi sigma Y yang ini pangkat 2. Ini sudah selesai. Kita enter, didapatkan nilainya. Akan tetapi sama seperti tadi, kalau kita copy ke sebelah kanan maka akan terjadi error. Kenapa terjadi error? Karena sigma Y kuadrat ini bergeser terus ke kanan,
dan sigma Y-nya ini bergeser terus ke kanan, sehingga kita harusnya mengunci bagian yang ini pada G15 dan H15. Baik, sekarang kita koreksi dahulu. Kita edit, ini hapus. Ini kita kunci, berarti bagian yang H ya. Sel H-nya dibuat diam, beri tanda dolar. Dan G-nya kita beri tanda dolar supaya diam selnya. Kemudian kita enter. Setelah dapat, maka kita bisa kopikan ke sebelah kanan. Sekarang untuk R hitung atas bagi bawah, maka ini didapatkan sama dengan yang atas dibagi yang bawah. Jika kita sulit untuk mengklik selnya, maka kita bisa lihat saja selnya ada di sel keberapa pembaginya. Di sini kita membagi dengan sel C19. Tuliskan C19, tekan enter. Yang lain caranya sama, ke sebelah kanan, maka kita bisa copy. Nah, di sini kita bisa tahu nilainya. Bandingkan R hitung dengan R tabel. R hitung 0,853 dengan 0,6319 lebih besar, berarti instrumen yang pertama valid. Yang ini lebih besar dari sebelah sini, dari R tabel, maka ini valid. Ini lebih kecil, instrumen ketiga tidak valid. Dan instrumen yang keempat juga ini tidak valid, karena lebih kecil nilai R hitungnya dibandingkan dengan R tabel. Untuk keputusan kita bisa lakukan otomatisasi dengan membuat perumusan menggunakan logika if. Kita kerjakan sama dengan if kurung buka. Nah, ini ada rumusnya sudah diberitahu oleh Excel. Pertama adalah logical test, kemudian koma. Kalau settingan komputer Anda settingan numberingnya yang Inggris, maka pakai koma. Jika settingan numberingnya Indonesia, Anda pakai titik koma. Untuk komputer ini digunakan settingan numberingnya Inggris, sehingga saya menggunakan koma. Kemudian di tengah ini keadaan yang benar, koma, keadaan yang salah. Nah, di sini saya membandingkan R hitung dengan R tabel, maka kita buatkan logical testnya seperti berikut ini. If jika sel hitung, klik selnya yang ini, lebih besar daripada R tabel, klik tabelnya. Ini logical test, kemudian koma. Value if true. Nah, jika benar, maka saya ingin mengeluarkan kata-kata valid. Untuk kata-kata kita harus menuliskan di dalam tanda kutip 2. Ini jika jawabannya benar. Jika jawaban tidak benar, keluarkan kata-kata tidak valid. Kurung tutup, kemudian di enter. Copy ke sebelah kanan, tapi jangan lupa bahwa R tabel ini dia konstan atau harus tetap di tempat yang ini, sehingga untuk yang bagian C21 ini kita harus buat menjadi absolut. Ini C21-nya kita harus absolutkan, beri tanda dolar, atau dengan menekan F4 pada keyboard. Dolar C, dolar 21. Kita boleh kunci kolomnya dan kita juga boleh kunci barisnya. Setelah ini baru kita kopikan ke sebelah kanan. Di sini didapatkan hasil, ternyata instrumen yang nomor 3 dan instrumen yang nomor 4 ini tidak valid, sehingga kita harus mengkoreksi instrumen 3 dan 4 ini.